Halo sob, ini dia definisi original gak harus mahal Adidas Goletto 9. Motor reviewnya, let's go! Oke, jadi ini adalah suksesornya dari Goletto 8, sepatu yang cukup diminati karena harganya yang terjangkau. Nah, kita coba kenalan dulu dari segi desainnya, dimana untuk versi yang ke-9 ini memang ada beberapa upgrade, mulai dari desain, material, dan lain sebagainya. Nah, sisi bagian luarnya ini dia ada logo Adidas yang digradasi dari warna hitam ke warna merah. Kemudian dominasi uppernya itu pakai warna putih, jadi berasa lebih clean. Untuk area bagian dalam juga sama, dia menggunakan 3 stripsnya Adidas. Terus di bagian tangnya ini dia udah nggak sesederhana dari Goletto 8, karena dulu kalau nggak salah cuma pakai branding Adidas aja. Sedangkan di sini sekarang udah mainin soal desainnya, dikasih dekorasi lah biar lebih manis. Di sini ada tulisan Goletto, kemudian di atasnya ada logo Adidas. Untuk bagian heelnya sendiri ini standar aja, cuma ada logo Adidas, kemudian mainin warna hitam dan juga warna merah untuk brandingnya. Nah, by the way, kita punya dua varian ya, ada yang versi bola yang warna putih ini dan juga futsal dengan colorway hitamnya. Nah, colorway hitamnya ini dipadu-padankan dengan warna putih aja ya, jadi memang berasa lebih klasik sih kalau yang warna hitam ini. Secara desain juga memang dia desain yang lawas aja. Warna di bagian uppernya dia monoton, yaitu warna hitam dikombin dengan putih. Detail-detailnya itu dikasih warna putih, sedangkan warna primernya itu warna hitam. Nah, dari segi desain itu cuma itu aja sob. Terus nanti di bagian talinya juga masih pakai tali yang lama, yang ciri khasnya itu kepanjangan. Jadi memang kalau misal kita lihat dari kualitas memang udah kelihatan ya. Kalau misal sepatu-sepatu dengan harga terjangkau, pasti memang ada beberapa hal yang dibuatnya ya biasa aja, termasuk di bagian talinya ini. Sebenarnya kalau misal talinya gue lebih rekomendasikan buat lu ganti dengan tali sepatu yang lebih nyaman lah gitu. Untuk bagian uppernya sendiri ini sepatu juga cukup cakep ya, karena dia pakai material sintetis dengan bantalan yang cukup terasa dan juga ada rongganya juga. Ini yang di generasi ke-8-nya itu nggak ada. Nah, untuk bagian uppernya sendiri itu sintetisnya gue merasa dia lebih lembut ya, dan masih cukup nyaman untuk tipe kaki gue. Terus nanti untuk bagian sisi luarnya, terus sisi dalamnya juga ada lubang-lubang kecilnya juga, walaupun gak sebanyak yang bagian depan. Terus nanti untuk bagian tangnya sih ini yang paling gue suka ya, dia pakai sintetis juga tapi tipis dan nyaman aja gitu untuk kelas harga 500 ribuan ya. Kalau harganya sendiri Goletto itu dibanderol dengan harga retail 700 ribu, tapi di Sport Eddy lu bisa dapatin dengan harga 500 ribuan aja. Nah, untuk bagian heelnya sendiri ini memang dia cukup padat, cukup keras juga bagian heel belakangnya, jadi lu juga perlu waspadai ini. Terus nanti yang gue suka adalah inner heelnya yang berasa lebih lembut, dan dia itu semacam ada apa ya, bisa dibilang bukan padding sih, tapi dia ada bantalan yang terasa lebih nyaman di bagian sisi luar dan juga sisi dalamnya, sampingnya, kanan kirinya. Tapi dia memang fungsinya untuk melockdown kaki kita sih, dan ini lembut, enak. Untuk bagian insole-nya dia polosan aja, warnanya juga menyesuaikan dengan uppernya. Secara umum bagian uppernya ini memang dia punya upgrade yang lebih oke dibandingkan dengan Goletto 8. Walaupun terasa lebih apa ya, memang lebih kaku secara desain, karena gue sendiri lebih suka desainnya si Goletto 8 sebenarnya. Cuma kalau dari segi material, komposisinya itu lebih oke yang Goletto anyar ini, dan stitchingnya juga dia lebih meyakinkan ya, karena di beberapa titik itu dia di double, jadi secara durability mungkin lebih oke. Walaupun segmentasi Goletto sendiri itu memang ada di kelas B dan juga di kelas C. Jadi biasanya kalau misal lu bermain dengan intensitas yang cukup tinggi, misalnya dalam seminggu sekali, gue tidak rekomendasikan sepatu ini untuk jadi sepatu utama kalian, tapi bisa jadi ini adalah sepatu pengganti aja, karena memang kalau dengan intensitas yang tinggi ada umurnya. Nah, itulah yang menjadi
apa ya, problem dari si Goleto ini sendiri, karena memang dengan harga yang 500 ribuan lo juga nggak bisa berharap banyak. Sekarang kita bahas soal sole plate-nya di versi bola dulu, dimana sepatu ini sekarang udah join tongkrongan ke grade klubnya Adidas. By the way, Goleto sendiri memang dia nggak punya grade ya, jadi cuma satu kesatuan aja. Nah, untuk outsole-nya ini udah mengalami upgrade yang cukup baik, karena secara umum untuk sole plate di generasi ke-9-nya ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Goleto yang 8. Kalau Goleto 8 itu entah kenapa kerasa keras dan juga kaku untuk bagian sole plate-nya. Kalau ini dia masih ada rasa-rasa lenturnya, dan secara agresivitas juga lebih baik karena dia pakai stud yang lebih tajam ya. Untuk area bagian depannya ini dia ada 8, terus di bagian belakangnya studnya ada 4, jadi totalnya ada 12 stud. Untuk bagian tengahnya dia ada logo Adidasnya, dan lebih kece aja sih kalau bagian outsole-nya ini, karena kalau misal kita compare dengan Goleto 8 itu desainnya agak aneh sih secara desain ya. Kemudian secara performa juga berasa lebih baik yang ini, karena secara cengkraman traksi itu lebih enak yang grade klubnya dari si Adidas ini. Dan untuk bagian outsole-nya itu untuk tingkat kelenturan bagian depannya juga masih oke, untuk kelas harga 500 ribuan lagi-lagi. Dan untuk bagian tengahnya juga dia ada titik torosnya, jadi menurut gua udah oke banget. Dan kalau kita ngomongin soal futsal, ini dia cukup unik sih. Awalnya gue kira bahwa futsalnya ini kok keren banget ya, karena di kelas harga segini udah ada midsole-nya. Tapi ternyata ini cuma gimmick sob, karena ketika lu pegang ini gue merasa bahwa ini bukan bantalan sih, karena memang dia keras banget, dan kemungkinan berpotensi membuat kaki lu itu lebih gampang capek, karena ini dia selain keras dan juga berat. Nah, untuk bobotnya sendiri di size 41 yang versi futsal itu menyentuh angka 266 gram. Ini feel-nya itu mirip kayak sepatu futsalnya Puma yang di grade play, grade paling bawah. Kurang lebih feel-nya bakal seperti itu. Nah, kalau yang versi bola sendiri bobotnya itu di Goleto 8 itu ada di angka 233 gram. Kalau yang Goleto 9 ini 230-an gram. Jadi nggak begitu beda jauh. Dan bedanya kalau dengan versi futsal sekitar 30-an gram. Jadi memang cukup terasa ya. Padahal bagian uppernya menurut gue udah oke banget. Cuma sayangnya memang bagian outsole-nya ini. Memang kalau misal sepatu futsal dari brand internasional di grade-grade bawah biasanya dia nggak ada midsole-nya malah. Kalau ini ya dia nggak ada midsole-nya juga sih sebenarnya, jadi nggak ada bantalan yang benar-benar empuk gitu ya. Dan untuk bagian insole-nya juga standar aja, dia tipis, dan untuk bagian midsole-nya dia lu bisa lihat sendiri ini dia karet semua kayak gini. Walaupun bagian sole-nya itu dia ada teknologi non marking ya, jadi nggak akan meninggalkan bekas juga di lapangan. Untuk traksinya juga cukup lumayan, udah oke banget. Secara desain juga menurut gue udah apik ya. Di bagian tengahnya dia ada warna putih, sampingnya itu dia warna krem gitu, jadi berasa lebih niat aja. Dan untuk bagian outsole-nya itu varian warnanya nanti juga sebenarnya Goleto 9 akan ada beberapa warna ya, cuma memang yang baru masuk warna ini aja. Sebenarnya yang di versi bola itu juga kita punya warna hitamnya, tapi memang tinggal beberapa size aja dan tinggal dikit. By the way, ini juga stoknya nggak banyak juga, jadi buat lo yang berminat dengan Goleto 9 ini, link pembeliannya udah ada di deskripsi kok. Lo bisa mampir via marketplace kami ada di Shopee dan juga Tokopedia, atau barangkali mau check outnya via admin WA kita biar dapetin berbagai bonus menarik juga boleh banget. Harga yang ditawarkan itu cuma 560.000 aja. Udah dapetin sepatu bola originalnya Adidas. Bahkan nggak cuma sepatu bola tapi juga sepatu futsal. Kapan lagi ya ada garis 3 seterjangkau itu. Mungkin itu aja. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu ini, atau barangkali lu udah pernah punya experience pakai sepatu Goleto. Nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetapi sport ya di Kiblat Sport sang juara.